muda itu ingat pada sejarahnya. Kalau lepas dari sejarahnya itu ya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Cabang Moyudan Kabupaten Sleman. Sambil menunggu nanti Ibu Hajah Gustini Sri Purnomo hadir, yang saya hormati Pak Camat ya, Pak Panewon ya, Kapanewon Moyudan, matur nuwun rawuhipun ugi sokongan niat nggih, semangat dumateng warga Muhammadiyah khususipun wonten ing Kecamatan Moyudan. Menawi kula mungal Muhammadiyah, Aisyah Mary. Aisyah Pak. Aisyah itu ortomnya Muhammadiyah. Jadi memang ya ortomnya gitu loh. Jadi kalau saya nyebut Muhammadiyah ya termasuk Aisyah. Jangan terus kemudian Aisyah orang disebut. Ya semuanya, ya ada Pemuda, ada Tapak Suci, Kokam, IPM dan sebagainya. Kepala sekolah STM dulu, saya akrab tuh STM pertanian nggih, Moyudan, sekarang menjadi SMK 1 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. 18 tahun yang lalu saya sempat pinjam ruangan praktek STM Muhammadiyah, STM pertanian Muhammadiyah. Waktu lebih mungkin 26 waktu kepala sekolahnya Pak Insinyur Nahrawi. Jadi kleru kalau saya tuh ya pertama kali ke Moyudan. Jadi tahun berapa ya? 85, 86. Saya masih aktif di Pemuda Muhammadiyah daerah Yogyakarta. Ya. Waktu itu ada Darul Arkom untuk Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman, dan tempatnya di STM Pertanian Muhammadiyah Moyudan. Jadi waktu itu Pemuda Muhammadiyah tidak punya uang, akhirnya udah gampang, nanti mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat ya, Pak Nahrawi nanti biar dimasake sama ibu-ibu Aisyah gitu. Nah kalau konsumsi saya harus nyebut ibu-ibu Aisyah, nggih. Sewu nyibu nggih, kalau boleh sokongan saya harus nyebut Muhammadiyah gitu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah dan juga siapa lagi yang belum saya sebut? Sesepuh pimpinan cabang Muhammadiyah Moyudan. Saya inget lupa, tapi beliau ini dulu membantu pimpinan pusat Aisyah.
Lupa-lupa ingat saya dulu di PP loh Mas. Ada rumah saya itu di belakang PP Muhammadiyah, tapi yang lama itu ya. Kemudian pindah ke dekat yang sekarang sebelumnya itu kantor pimpinan pusat Aisyah yang jual nomor lotre nggih. Betul, dari dulu tuh Aisyah tuh disangka penjual lotre. Lotre apa dulu? Masih kemutan Bapak? Nalo, loda gitu. Loda niku lotre daerah. Lho Aisyah kok dodol lotre mboten niku meng ngarepe. Tengah-tengahnya itu gang gitu, mlebet ngaler. Nah, itu kantor pimpinan pusat Aisyah. Yang kalau nggih mboten ngerti nonton ibu-ibu Aisyah nggih nak kundur mampir tuku loro, rong lembar apa telung lembar mboten ngerti kula gitu. Tapi itu bukan milik Aisyah, itu orang lain gitu. Itu waktu saya masih SD itu. Saya sering ikut bapak. Jadi saya lebih suka dipanggil putra Pak Jarnawi Yatikusumo ya. Penulis lirik Sang Surya ya. Diaransir oleh pelatih PGT. Dulu ada pasukan genderang trompet Muhammadiyah. Ya, gitu. Dosen IKIP negeri dulu yang mengaransir itu. Memang luar biasa. Jadi saya masih punya stensilannya. Stensilannya tahun 1976. Ya, gitu. Jadi stensilan itu sekarang nggak ada lagi stensil. Artinya lagu itu memang sudah cukup lama gitu. Ada yang mengatakan Pak itu Pak Ketum waktu itu Pak Haidar ya, mau diganti saja kan itu mirip-mirip dengan lagunya yang dari Lebanon itu gitu. Nah, Pak Ketum memperlihatkan ini ada stensilan. Itu tahun berapa CD-nya? Tahun 1993. Qadarullah mungkin ada yang mirip-mirip monggo. Tapi ini ada bukti stensilannya. Nanti saya yang memberi malah Pak Haidar. Ini dari SMK Muhammadiyah. Saya lupa itu, tapi di Sleman juga. Dulu itu bukan Mars. Ya. Tapi milad. Himne Milad Muhammadiyah namanya. Aku juga nggak tahu kok, tahu namanya menjadi Mars Muhammadiyah. Aslinya ya, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari sejarah. Suka nggak suka memang itu sudah mendarah daging, ya. Tapi masih ada yang salah. Di beberapa video itu kan Sang Surya telah bersinar. Saya juga dulu begitu, nyanyinya itu Sang Surya telah bersinar. Ternyata setelah saya diperlihatkan dari Pak Haidar, Mas keliru dulu Mas, ini stensilan tahun 78. Sang Surya tetap bersinar. Walah dadi aku dhewe yo keliru itu. Bagi anake ya. Oke. Jadi itu sejarah. Makanya tadi dengan Pak Ketua PCM sejarah itu penting. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi juga para hadirin, Hari Bermuhammadiyah itu penting. Kenapa saya katakan tadi, bahwa PCM Imogiri telah berhasil menulis sejarahnya sendiri dengan bantuan mahasiswa S2 sejarah UGM yang berasal dari Seram. Seram itu Biak sana. Dia dulu S1-nya masih non-muslim waktu di UN Jakarta. Tapi kemudian dalam proses dia menjadi mualaf dan kerja di Depak, saya lupa itu. Depannya mungkin daerah-daerah Jawa Barat. Disekolahkan S2. Ketemu saya ketemu dengan teman-teman Kokam Tapak Suci itu nyate di Pak Pong. Wih, Pak Rektor ngobrol gini. Nah, kemudian anak-anak Kokam itu bilang, Pak Rektor, kita itu kok mau bikin sejarah tapi susah ya Pak, karena kita nggak ada yang ahli sejarah. Akhirnya saya ingat, oh ya, saya punya mahasiswa dari Seram.
saya pertemukan dan akhirnya menjadi tesis program pasca sarjana UGM. Setelah dicetak itu 197 halaman. Mengapa penting? Iya penting. Bapak Ibu para minulia yang berbahagia, salah satu cara untuk menghancurkan bangsa itu pisahkan bangsa itu dari sejarahnya. Selesai. Yang saya kita sering melihat ya teman-teman itu selalu mempermasalahkan ya. Dulu waktu kampanye kan begitu, iki turunan Cina, iki turunan Arab, iki turunan ora jelas. Ya. Lo ngapain sih harus begitu? Kemudian kita ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan, bahkan teman-teman di Muhammadiyah juga kadang-kadang ikut-ikutan, ya. Kita dikatakan, wah itu Arab itu kadal gurun, kadrun, gitu kan? Kodran, enggak usah lah, ngapain? Karena kita lupa sejarah, maka kita begitu. Siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Kadrun. Siapa yang memberi bantuan peralatan militer pada saat Indonesia merdeka? Kadrun. Wong Arab. Ya. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita itu lupa sejarah. Itu pihak-pihak yang memang sengaja ingin merusak bangsa Indonesia. Pertama adalah pisahkan generasi itu dari sejarahnya. Maka generasi yang kemudian itu akan menjadi generasi yang tidak punya pijakan. Oke? Generasi yang tidak tahu sejarah. Makanya saya menyambut baik ya. Kita kan tidak pernah tahu. Setelah ada Universitas Muhammadiyah Sorong, setelah ada Universitas Pendidikan Sorong, Unimuda Sorong, dibongkar bahwa ternyata yang pertama kali datang ke Papua itu adalah saudagar-saudagar Bugis dari Makassar. Bahkan ada cerita yang mengatakan tahun 1921 itu sudah berdiri sekolah Islam sebelum yang lain ada. Sebelum yang lain ada. Sekarang orang, jadi Papua itu dulu itu adalah wilayah Muslim. Kokoda, Sorong itu wilayah Muslim. Ternyata sejarah itu tidak pernah kita pahami. Ya. Nah maka jangan sampai nanti generasi muda Moyudan tidak tahu bahwa Muhammadiyah itu telah bercokol tahun berapa Pak? 1924 ya. Telah ada di situ. Bahkan ada gambar-gambar yang mengatakan tadi Pak Ketua PCM ada gambar itu warga Muhammadiyah menyumbang inatura. Inatura itu ya bahan mentah, ya beras, ya sayuran, ya telo dibawa pakai gerobak sapi ke Jogja untuk mendukung pelaksanaan muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta. Kita nggak tahu. Nah, jadi memang sejarah itu penting, harus ditulis agar generasi muda itu ingat pada sejarahnya. Kalau lepas dari sejarahnya itu ya sudah selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ini kita memasuki namanya revolusi industri. Kabeh nganggo HP.
bojone kalah, anake kalah. Dulu kita bersama-sama dengan bapak, ibu, kakak, adik nonton Keluarga Cemara di TVRI Jogja. Gitu? Sekarang TV-nya lihat orang pegang HP. TV-nya nyala, tapi masing-masing pegang HP, asik sendiri-sendiri. Kalau dulu manusia nonton TV, sekarang TV nonton manusia. Jadi kalau kata orang dunia ini kewalik-walik, ya itu terjadi sudah kewalik-walik. Nah, pada hari yang bermuhammadiyah itu sebetulnya saya ingin sampaikan, Bapak sekalian, di mana-mana, ya. Begitu kita lupa sejarah, begitu kita lupa akar sejarah, maka runtuh semuanya. Jadi menyebutkan nasab itu penting, Bapak sekalian. Gitu. Kalau bapak saya jelas, Jarnawi Hadikusuma, anaknya Ki Bagus Hadikusuma. Kalau saya Gunawan Jarnawi, enggak, saya itu Gunawan Budianto. Anaknya Pak Budianto, gitu. Ya, susah. Tapi kalau di yang tidak resmi di Facebook dan sebagainya, saya tuliskannya itu Gunawan Jarnawi. Karena saya punya ketakutan nasab saya hilang. Anak saya juga nggak tahu bahwa bapaknya itu, anak simbahnya itu namanya Jarnawi. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari bermuhammadiyah itu kenapa digelurakan bersama? Dalam rangka apa? Dalam rangka pertama menyambung silaturahim, yang kedua adalah menyambung nasab bermuhammadiyah. Ada anak muda di kota gede itu iseng bikin survei kecil-kecilan. Ingat, kota gede itu nggak bisa dipisahkan juga dari Muhammadiyah. Bahkan seorang profesor dari Jepang meneliti Muhammadiyah itu dari kota gede. Itu masih ingat ya, bulan Sabit di bawah bulan, ya. Bulan Sabit di bawah rindangan pohon beringin. Prof Nakamura. Anak ini survei. Pokoknya waktu survei enteng-entengan di daerah Basen. Dilihat bapake Muhammadiyah centang. Ibuke Aisyah centang. Anake IPM centang. Anake Tapak Suci centang. NA centang. Terus dihitung sing kecentang saka bapak, ibu, anak ki pira keluarga kuwi. Tes. Dari 300-an kakak, ternyata yang sampai level anak itu tidak ada centangnya, itu sudah separuh lebih. Jadi bapak, ibu Muhammadiyah Aisyah, anaknya Bu, itu 50%. Nasab Muhammadiyah putus. Niku kota gede. Tempat pergerakan pejuang-pejuang Muhammadiyah pada saat Jogja kembali. Pada saat serangan umum 1 Maret. Nasab bermuhammadiyah 50% putus. Nah monggo nanti kita di rumah ngitung dewe-dewe, nggih. Anakku piro sing nang Tapak Suci, anakku piro sing nang Nasyatul Aisyah, minimal siji lah kudu sing neruske. Gitu. Nah, ada sebuah ranting namanya Kandangan di Banjarmasin. Itu luar biasa. Ketua ranting Muhammadiyah itu dari Simbah sampai Cicit. Sekarang ini generasi keempat. Karena ketua rantingnya itu saudagar kayu Kalimantan. Dia ekspor ke Singapura. Jadi semua kegiatan ranting Muhammadiyah di Kandangan itu dia biayai. Jadi sekarang sudah sampai ke tingkat anaknya Cicit apa? Anaknya cucu. Buyut nggih. Sekarang ketua ranting Muhammadiyah Kandangan itu buyutnya Kiai Masuri.
Oh, ini nasab Muhammadiyahnya jelas. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pada hari bermuhammadiyah ini mari kita survei kecil-kecilan. Ke siapa? Ya ke keluarga kita sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk kita melihat bahwa Muhammadiyah yang sudah berkiprah. Muhammadiyah 1912, gitu? NKRI 1945, leres? Jadi Muhammadiyah sudah berkiprah 33 tahun sebelum berdirinya NKRI. Anak kita tahu enggak? Mendirikan sekolah di Mayudan tahun pinten Bapak? Muhammadiyah. Masih kemutan? 27 pun duwe sekolah. SD pun nih Pak. Ngijon. Niku sek Mayudan. Artinya Muhammadiyah telah memberi kepada bangsa ini itu 33 tahun sebelum kemerdekaan. Ini juga berjuang sama. Rumah sakit PKU Muhammadiyah tahun pinten? Yogyakarta. Lali kabeh itu. Aku lali. Kalau tidak salah, saya salah ingat, 1926 telah berdiri klinik PKU. Dokternya Katolik. Loh iya. Dokternya Katolik. Ya. Sumbangan dari teman-teman Budi Utomo. Jane nek ana wong sing muni Muhammadiyah intoleran. Gebuki wong kuwi. Waton ngomong. Nggih, anak ini tidak tahu sejarah. Muhammadiyah, wah itu radikal kayak mesti. Waton ngomong. Nah, kenapa? Karena kita diputus dari akar sejarah. Ya, maka begitu ada suara Muhammadiyah intoleran, kita ketakutan karena kita diputus dari akar sejarah. Monggo sami piknik wonten Kupang. Universitas Muhammadiyah Kupang 83% mahasiswanya non muslim. Kapok we. Oh, saya nggih. Sejarah ini kita nggak paham, kita ketakutan karena kita nggak tahu masalah yang sebenarnya. Juara gospel, tahu gospel nggih? Lagu-lagu gereja nih selalu yang menang adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kupang. Nggone Muhammadiyah. Ini 83% mahasiswanya itu non muslim. Kok isih dionekke intoleran, sing ngonekke gebuki. Maksudnya digebuki dengan ilmu ben tambah pinter. Karena ngonekke intoleran itu dia tidak tahu sejarah. Jadi ora pinter, gebuki nganggo buku ben pinter. Nah, gitu Pak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dengno yang ditulis buku histori sejarah Mayudan dan Muhammadiyah. Kita punya Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua. Muridnya sama, 70% non muslim. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 69 mahasiswanya non muslim, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik.
Jadi tidak benar. Rumah sakit PKU Muhammadiyah saja itu dibantu oleh seorang dokter beragama Katolik. Jadi kalau orang mengatakan Muhammadiyah itu tertutup, Muhammadiyah itu kuno, Muhammadiyah itu intoleran, iki bocah iki ora tahu sekolah. Nah, niki sejarah. Makanya saya tahu maksudnya di balik hari bermuhammadiyah itu apa? Agar turunan nasab bermuhammadiyah itu tidak putus. Covid, pandemi Covid, Muhammadiyah mengerahkan 124 rumah sakitnya untuk membantu pasien Covid. Dan ternyata 1,09 triliun telah dikeluarkan Muhammadiyah untuk masa pandemi Covid, dan kita tidak minta bantuan kemana-mana. Oke, onteng klinik Pratama napa jenenge? Aisyah nggih. Utang pinten BPJS. Kalau klinik mboten utang nggih, klinik itu lancar loh ya. Karena anggotanya cuma sekitar sini. Tapi kalau rumah sakit BPJS yang belum dibayar, ya lumayan lah. Untuk beli dawet itu bisa membanjiri Moyudan. Moyudan kelelep kabeh nganggo dawet cendol yang dibeli, tapi kita sabar. Terus tetap kita tidak boleh menolak pasien. Siapapun pasiennya kita harus terima. 1,09 triliun telah dikeluarkan Muhammadiyah selama pandemi Covid. Jadi kurang apa lagi Bapak Ibu? Bakti Muhammadiyah kepada bangsa ini. Nah, wingi ini kan narasinya macam-macam. Narasi politik itu kan luar biasa. Okay. Revolusi industri itu kan tandane napa? Tandane setunggal. Internet of Things. Internet of Things itu kabeh itu di internet ke. Bahkan paduro bojone di internet ke. Mlebu Facebook. Wonten nggih ibu-ibu posting nasibe kelupakan diriku. Dulu seputih melati. Oh, sekarang segelap kertas karbon, enggak tahu kertas karbon. Itu ada ibu-ibu ini mesti ada masalah karo bojone tenan bojone. Ya. Bojone yo jawab di Facebooknya dia, yo ben itu rusak. Nggih. Yang kedua napa? Yang kedua adalah big data. Ah, nggih, big data niku datane kabeh dadi siji. Nggih. Bahkan kemarin ada berita bahwa pusat data nasional dihack. Nggih. Nah, Muhammadiyah ini hati-hati. Kita semua menggunakan sistem internet. Tadi untuk budaya ber-NBM itu sebetulnya sudah sedang dibuatkan. Sehingga nanti Bapak Ibu itu kita punya mimpi daftar anggota Muhammadiyah cukup di handphone. Nanti dikonfirmasi oleh pimpinan cabang masuk wilayah jadi. Sehingga nanti NBM nih Pak. Oh zaman dulu kan Pak, ini nomor NBM itu. Nang sekarang mboten teng HP gitu. Yang teng HP. Nah, kalau bocor ya selesai. Oke. Bapak Ibu ingkang ngono ya. Muhammadiyah itu bergerak. Ya. Kalau kemarin kita sudah berhasil dengan pendidikan dan
kesehatan. Kampusnya 168. Lebih oke mbangane miliknya pemerintah. PTN itu cuma 134. Muhammadiyah 168. Okay. Rumah sakit 243. Klinik enggak banyak banget, enggak kehitung kayak klinik Pratama itu berapa? BKIA, Balai Kesehatan Ibu Anak. Sekarang ada Komnas Perlindungan Ibu Anak. Aisyah wis tahun 49 ngedeke BKIA. Tahun 49 Aisyah sudah mendirikan Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Enggak ada Balai Kesehatan Bapak, enggak ada. Karena bapak nak loro mari dhewe. Nggih? Nak kepareng dipundhut Gusti Allah ya dielaske yo. Ya, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah loh, Ibu sekalian. Ya, itu jalan terbaik yang harus kemudian kita syukuri apapun bentuknya. Nah, Hari Bermuhammadiyah ini luar biasa. Tapi sekarang kan Muhammadiyah itu macam-macam, Pak. Ada kiri, ada kanan, siapa bilang enggak ada. Ya, enggak ada. Muhammadiyah itu ingin menegakkan al-ma'un ya. Semuanya kan sudah tahu. Kita berjalan itu di situ al-ma'un nanti katakan demikian. Maka kita diadakan pendusta agama. Kita al-kadzab gitu ya. Pendusta agama. Kamu itu ngapusi mian, meng salat jengkang-jengking salat tok. Tapi tidak pernah memberi perlindungan, memberi pertolongan kepada anak yatim dan fakir miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala nu'amil miskin. Jadi rumah sana nak sing do salat jengkang-jengking niku apik mboten fawailul lil musallin. Kita termasuk orang yang celaka dalam salatnya. Kalau kita cuma salat mengurus diri kita sendiri, tidak pernah mengurus anak yatim dan orang miskin. Jadi Muhammadiyah itu diincer. Yang membuat dia miskin apa ya? Satu Pak, pendidikan. Anak yatim tidak bisa sekolah. Anak yatim tidak bisa mengakses kesehatan. Kalau sakit, orang miskin nggak bisa. Ya? Maka muncullah kedua itu, pendidikan dan kesehatan. Itu yang kemudian membuat Muhammadiyah itu berkembang terus. Bukan kemarin Kaisar Jepang memberikan hibah tanah ke PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Rodo lumayan, hampir mendekati 4 hektar. Besar nggih 4 hektar nggih, di Jepang lagi. Kemudian pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di Taiwan, kantornya itu ada di kampus. Yang memberi izin adalah Menteri Pendidikan. Dia melihat Pak mahasiswa Indonesia di Asia University namanya Asia University. Itu ada lebih dari 300 mahasiswanya itu orang Muhammadiyah, anak turun Muhammadiyah. Ini loh yang membuat kenapa kemudian nasab Muhammadiyah jangan hilang. Sehingga oleh rektornya diberikan ruangan kecil. Ya cuma 8 kali 10 meter. Untuk dijadikan kantor. Special branch of Muhammadiyah in Taiwan. Bawahnya Office Asia University Office Taichung. Taichung itu Taiwan. Dan luar biasa kampusnya ini. Bahkan untuk acara buka bersama itu sekarang dijadikan event tahunan di kampus itu. Aulanya dipakai untuk sholat tarawih. Walaupun rektornya masih wong wilahan gitu. Tapi harus ditiru. Cina itu suge-suge Pak.
Leres nggih? Lek ndonga dopiok-opiok. Arti rezekine mudhun kabeh. Sugih-sugih wong Islam ngene tok. Enggak pakai usaha. Ya kere-kere ya. Lihat Cina itu, diopiok-opiok ya. Siu-siu ngene aja wis nganggo usaha ini, rezekine saka langit tiba kabeh. Oh diopiak-opiak lah gitu. Orang Islam gini. Ada yang gini, ada yang nang di atas paha. Ora jelas. Ya. Nggak tahu tangannya ngopo rado. Aime ngoleh recehan ini ya. Aduh. Itu namanya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kalau kita merasa kita berpikir kita miskin, ya Anda miskin. Bu, beras setunggal wulan pinten kilo, Bu? Kagem rumah tangga Ibu. Pinten? 20 kilo. Oke. Ibu-ibu jiro lu bali 1000. 20 kilo ping 1000 pira? 20.000 kilo, 20 ton. PCM sanggup nggak menyediakan? Ini ngitung gampang-gampangan wae. Lengo-lengo Bu. Minyak berapa Bu? Sebulan berapa itu? 2 liter ping 1000. Itu 2000 liter. PCM sanggup menyediakan? Lho niki ngomong sing gampang mon, Pak. Gula pasir. Gula Jawa. Kalau PCM itu bisa menyediakan kebutuhan sembako warga Muhammadiyah, kantor PCM itu ditutup karena raronggon untuk gudang. Bismillahirrahmanirrahim, saya belonjo ngambil beras di PCM. Donya akhirat. Leres mboten? Aja tuku ngene Pak Gun. Ya. Alfa Januari, ini Pak Gun wae Alfa Januari. Regane kacek 3.500. Ane nak adem, itu? Ya enggak Mas. Ini kita mikir gampang-gampangan Bapak sekalian. Bapak Ibu mau belanja sambil dunia akhirat dapat, mau enggak? Nah, tergantung ketua PCM niat ora. Lho ngoten mawon Pak. Urip niku gampil sing ngel-ngel niku awake dhewe. Leres? Nah, niku gampil urip niku. Karena menungso ini kan aneh-aneh gitu ya. Tapi saya pikir itu penting, harus segera dimulai Bapak sekalian. Ya, itu. Karena ibu-ibu ini penting. Penting nih, ora penting. Penting ya. Gempa bumi Jogja, Merapi meledos. Tim UMY itu kalau tidak dibantu ibu-ibu rakopen. Betul Pak. Kami itu dari Kinarrejo itu turunnya itu 10 hari sekali, shift bergantian. Selama 10 ini saya ngopeni relawan sopo. Ya ibu-ibu Asia Cangkringan. Walaupun masa ini rodo kasinan sithik ning ora apa-apa, sebenarnya kan wareg. Lho nyuwun sewu Bu, ini saya serius. Nak mboten nonton Aisyah rampung. Makanya ini biasanya kan yang semangat Aisyah. Pengajian Aisyah niku kula seneng. Mesti seragam. Ijo kabeh. Seragam bapak-bapak blonteng-blonteng. Malah ana sing ora nggo klambi barang. Niku Muhammadiyah niku ora apa-apa. Sing penting niat, nggih. Nah, sekarang itu Pak, setelah berhasil pendidikan,
kesehatan, lah saniki ekonomi. Oke. Kalau Bapak Ibu diumbang-ambingkan karena kita tidak punya kekuatan ekonomi. Kalau setiap cabang Muhammadiyah bisa menyediakan kebutuhan sembako warga Muhammadiyah, urusan lainnya organisasi selesai. Tadi ini kok kotaknya bukan gambar boga, tapi gambarnya Mbah Giyol. Ngoten nggih leres nggih Pak nggih? Ning ibu-ibu yo ngeyel. Mboten Pak, sing econg niku sing giyal-giyol ya gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini konten Pak Sofyan nggih. Purna tugas UMY. Pak Rektor ngapusi ora? Di UMY itu ada UMY Boga. Dan sekarang memberi beasiswa lebih dari 500 mahasiswa. Jadi kalau orang belanja ke UMY Boga sambil dunia akhirat. Sekarang punya usaha 12 termasuk konstruksi. Ya. Sekarang sedang bangun itu 14 lantai. Ya. Nanti itu sebagian itu pusat pelatihan dari beasiswa Muhammadiyah namanya. Saat menikah UMY sedang membiayai 46 calon dokter Muhammadiyah. Dokter umum dan dokter gigi. Dokter umumnya itu ada 29, dokter giginya ada 17. 48 ya ada 12. 26 dan 12. Itu biayanya 15 miliar setahun. Niku beasiswa dokter Muhammadiyah itu mahasiswane mboten bayar tis, malah mangan ngombe diopeni, tinggal di Unires. Tapi setelah selesai saya serahkan ke majelis PKO. Wis iki kenang klinik-klinik Muhammadiyah. Muntilan, Lampung, Metro. Bahkan kemarin ada kita kirim ke Biak 3 orang. Itu anak panti asuhan. Saya ngambilnya itu anak panti asuhan yang luar biasa dari Sragen. Ya. Juara Olimpiade Matematika, orang tuanya sudah meninggal, yang ibu, bapaknya tukang becak. Sekarang anaknya calon dokter. Ini sedang intensif dan setelah itu mboten Pak, saya sudah dibiayai Muhammadiyah, saya siap ke Biak. Biak itu ya Maluku ke sana, ya daerah Papua, dekat Papua lah, Raja Ampat. Dokter niku nak larang nggih sekolahnya. Satu orang itu 682 juta kalau di UMY. Nak bayar dewe, aku bayar dewe. Yang dipentingkan apa oleh dokter? Balik modal. Anda kemayudan, aswogah mayudan. Dalani dandani terus. Kantor kecamatan nak jam 3 wis tutup misalnya gitu loh. Wegah aku ora mulya. Maunya di kota. Karena bayar sendiri. Maka Muhammadiyah bergerak, enggak bisa UMY. Harus ada dokter yang mau di pelosok dan kita bayari. Alhamdulillah beberapa rumah sakit sudah berdiri. Terakhir itu Musirawas, rumah sakit Muhammadiyah kecil, sok mati, sok murup. Lampune loh, peteng nggak ada dokternya, mati murup. Kita kirim dari dokter Muhammadiyah dari Jogja, ya, tes ke sana. Ramai sekarang. Begitu sudah ramai, dia sudah punya BPJS, sudah jalan, nggak sampai 4 tahun. Pak Rektor, alhamdulillah Pak, saya nggak mau pulang Pak. Saya tetap di sini. Lah mbokmu piye? Nang Muntilan. Oh, enggak, saya angkut ke sini, Pak. Coba. Kalau bayar dhewe ora gelem. Wah, ibu bayar ngecul ke gelang kalung, dicul kowe kabeh kok.
konang desa, oke. Tapi kalau dokter yang kita biayai, kita cetak, dia mau. Kontraknya 4 tahun harus ditempatkan, harus mau berada di daerah yang ditempatkan oleh majelis PKO. Lah ngoten kok doneke intoleran niku pripun? Sing gendeng sinten? Lho terus terang lho Pak. Nggih. Adin niku ngomong enteng-entengan mawon. Rasa ndadak sok pinter ya, ini malah ra jelas. Sekarang ini banyak orang pinter tapi minteri rakyate. Sekolah dhuwur-dhuwur ben pinter dienggo apa? Dienggo ngapusi mek anak ya percuma. Nggih. Tuh. Lo tekan jam pinten? Jam 11. Jam panitia. Jam pinten? Jam 9 malam. Nggih. Sakniki jam 47 nggih. 8.47 kesimpulannya napa? Muhammadiyah itu bikin kita semua tahu, oh bahwa ternyata manusia itu ada 4 macam. Niki dirungokke niki tenan niki. Pokoknya jenengan sing pundi? Setunggal menungso sing ngerti, nah awake dhewe ngerti. Orang yang tahu kalau dirinya tahu. Yang seperti ini ngacung. Ayo ngacung. Manusia yang tahu kalau dirinya tahu, ngacung. Ora ono ya, Pak. Ciloko ya gitu. Yang kedua, manusia yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Ayo ngacung. Ora ono. Ini wong bejo. Aku iki pinter toh. Jadi manusia yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Ini cilaka ini ya. Tapi kalau banyak bisa kita manfaatkan. Kowe iki ngerti le. Kowe iki pinter. Bapak ibu-ibu sering tidak tahu kalau anaknya pinter. Nggih napa nggih? Sudah bocah dolan wae. Samblek pisan gitu nggih. Ingkang wonten wingking samblek ngertos mboten? Samblek. Anak saya itu pernah saya jiwit. Duk, tapi sekarang udah nikah semua. Duk, bapak juga no druang arep ngeprint. Apa Pak druangnya apa tok druang? Ora ngerti druang. Pak Kapanewon ngertos nggih druang? Loh itu harus itu bahasa Belanda loh Pak. Stout ngertos ya Pak? Bahasa Belanda kok. Wondoso bahasa Belanda. Pit bahasa Belanda. Ada isin nganggo basa Jawa. Sepur. Oh sepur Pak, kereta api sepur. Bahasa Belanda. Gitu? Anim, wis ora ngerti anim. Napa anim niku? Ngawur lafu. Napa anim? Niku boh lam. Boh lam niku bolam. Bahasa Belanda. Anim. Ketua DPR nabrak anim. Masih ingat nggih? Meng totoke nabrak anim soalnya dicekel KPK. Anim itu tiang listrik. Wong Jawa lu hebat lho Bu, nggih. Aja isin dadi wong Jawa. Nak isin dadi wong Jawa, kula niku darah Palembang, nggih. Saya itu masih ada turunan Cina. Jadi Pak Jarnawi itu menyunting seorang gadis Aceh turunan Cina. Makanya saya kalau Cino. Nah itu. Wong Jawa itu ternyata hebat. Nak sing tiba cilik-cilik meritili. Rada gede mereteli, rada gede sik mereteli. Gede banget merotoli. Pritil pretel protol.
Di luar negeri nggak ada itu. Ya. Jadi tidak tahu kalau dirinya tahu. Nggak ada yang ngacung ya nggak apa-apa. Yang ketiga, niki yang saya harapkan. Yang saya harapkan terjadi di warga Muhammadiyah. Orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu sehingga mau belajar. Nah, nomor 3, sopo mesti ngacung kabeh lho, itu. Orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Karena dia sadar bahwa saya tidak tahu, maka saya harus belajar. Karena saya sadar bahwa saya tidak tahu sejarah Muhammadiyah di Moyudan, maka saya harus belajar. Dan tugas dari pimpinan cabang untuk membuatkan buku sejarah itu. Nah, ini sing nomor 4, ini sing akeh teng Indonesia. Sing gawe Indonesia rusak ini nomor 4 niki. Tenan, yakin loh. Manusia yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ning sok tahu. Remuk nih. Ya. Jadi ini yang terbanyak di Indonesia sekarang. Maka kita minta Muhammadiyah kembali bergerak. Tidak akan pernah lelah. Ya. Siapapun yang kemudian orang mengatakan biasa saja, namanya saja delok. Delok itu kendel Allah, gitu. Coba itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir yang saya sampaikan, Hari Bermuhammadiyah itu sangat penting. Ingat, salah satu kelemahan dari kita itu adalah kalau sejarahnya itu kita tinggalkan atau sejarahnya itu kita lupakan, kita akan selesai. Oke? Contoh niki setunggal mawon. Islam datang ke Indonesia dari mana? Ibu guru wonten niki. Islam datang ke Indonesia dari mana? Dari pedagang India, Gujarat. Itu masuk akal mboten? Sampun nate teng Gujarat? Dereng, monggo piknik, Pak. Teng Gujarat. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah bisa makan. Karena sampai sekarang ini mereka menempatkan istrinya itu di belakang, cerak pawon. Tapi sapinya diletakkan dekat tamu, ruang tamu. Karena mereka lebih memuliakan sapi sebagai sesembahan. Jadi tadi kamu nonton Pak, panitia kurban nggak ada, dibandemi Pak jenengan Pak. Itu. Lah kok percaya ibu guru kasih pelajaran ribuan murid-muridnya bahwa Islam datang dari Gujarat. Itu pemalsuan sejarah. Karena kita terputus dari sejarah itu, maka kita percaya bahwa Islam datang dari pedagang Gujarat. Itu upaya Belanda untuk mengaburkan sejarah umat Islam dari sejarahnya. Satu lagi, matematika bahasa Inggrisnya apa? Penemu hitung-hitungan siapa? Ada yang tahu nggak? Muhammad Al-Jabbar. Bahasa Inggrisnya diwali algebra. Itu leres? Sekarang matematika. Penemu dasar-dasar pengobatan namanya Ibnu Sina. Leres? Ya. Kemudian oleh orang barat diganti menjadi Avicenna supaya orang Islam terputus dari sejarahnya. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian umat Islam itu lemah. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Islam itu datang dari Turki. Bapak Ibu ngertos Wali Songo itu berapa yang dari Turki? Ngertos mboten? Nah, kalau kandhani niki sejarah niki.
Di antara wali songo itu 4 dari Turki. Nggih. Sugeng rawuh Ibu Hajah Kustini Sri Purnomo. Ini Aisyah nih, tepuk tangan ini. Niki Aisyah tulen. Nak mboten ngandel menang tekon Pak Sri Purnomo gitu. Monggo Ibu Bupati matur nuwun rawuhipun. Niki kula dagelan niki mboten pengajian. Nggih, sedagelan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ini luar biasa ini. Ibu Kus ini mendampingi saya di daratan. Mendampingi saya di Kinarrejo, daratan, Kinarrejo. Waktu Merapi dulu masih Pak Sri. Ya. Pak Sri Muhammadiyah Tulen. Pak, kami butuh 3 ambulan. Kenapa? Yang luka-luka lebih dari 16 orang. Tidak sampai 1 jam kirim ambulan. Sing masake bendinone Aisyah Sangkringan. Sekarang lurah Kinarrejo Aisyah nggih Bu nggih. Ibu lurah nggih. Nggih. Wis apa ngantos? Tapi yang kemarin Aisyah. Ya pokoknya ora arah mantep dadi wong Muhammadiyah kebangetan ngono wae pokoke. Nggih. Jadi tadi saya sudah 1 jam Ibu Bupati matur nuwun rawuhipun dan ini pemompa semangat. Jadi beliau ini selalu datang kemana-mana. Di acara Aisyah, acara Muhammadiyah juga di acara-acara yang lain. Jadi mantep, gitu. Itu. Untung Pak Camat datang loh. Mau mboten purun Bu, aku arep badminton ngoten niku. Betul niki Pak Kapanipun nggih. Rawuh ketemu Bu Bupati. Ini camat luar biasa Bu. Setiap acara-acara pengajian beliau ini hadir. Luar biasa nggih. Matur nuwun nggih. Jadi demikian apa yang saya sampaikan. Jadi jangan pernah bosan jadi orang Muhammadiyah. Nggih. Matur nuwun, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.